Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Amaluddin Siregar, pekerja atau buruh di sebuah perusahaan kelapa sawit. Nah, sekarang saya masih berada di kelapa sawit, tapi saya sempatkan untuk memberikan satu pelajaran lah kalau boleh dibilang. Pertama, saya ingin fokus pada hari ini, ingin menyampaikan dasar hukum dari tunjangan hari raya. Meskipun hari ini sudah beberapa hari yang lewat, kita telah melaksanakan ibadah hari raya Idul Fitri, namun masih banyak dalam perusahaan yang belum menunaikan kewajibannya sebagai pengusaha untuk membayarkan THR-nya kepada seluruh pekerja yang ada di perusahaannya. Ada berbagai macam alasan yang diberikan oleh pengusaha kenapa mereka tidak membayarkannya. Salah satunya karena di perusahaan yang mereka miliki itu banyak didominasi oleh pekerja BHL, yang pada dasarnya mereka mempekerjakan BHL saja sudah terkena sudah masuk dalam kategori kesalahan. Namun ya, kita kupas secara umum hukum atau dasar-dasar hukum yang mengatur tentang tunjangan hari raya. Pertama ingin saya sampaikan bahwa THR itu memang tidak dicantumkan secara menyeluruh atau secara detail di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Namun secara implisit di situ disebutkan pada pasal 88 Undang-Undang 13 tahun 2003 bahwa setiap pekerja itu berhak untuk menerima upah. Setiap pekerja ya berhak untuk menerima upah. Nah, sekarang pertanyaannya, di dalam PP 78 sebenarnya sudah disebutkan bahwa setiap pekerja wajib menerima, setiap pengusaha wajib membayarkan THR kepada pekerjanya, itu di pasal 6 ayat 1. Nah, lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa di dalam PP 78 itu penghasilan itu dalam bentuk dua hal. Pertama, upah dan non upah. Artinya THR itu non upah, masuk ke dalam kategori non upah, dan ini adalah hak normatif. Ketika pengusaha tidak membayarkan hak normatif, implikasi hukumnya adalah pidana. Namun ini dilanggar oleh pengusaha itu sendiri. Selanjutnya apalagi dasar hukumnya? Silakan kita lihat Permenaker nomor 6 tahun 2016 yang mengatur tentang tunjangan hari raya. Secara spesifik di situ diatur baik dia kepada pekerja PKWT, PKWTT ataupun buruh harian lepas atau pekerja harian lepas. Di situ diatur semuanya. Tentu dalam pengaturannya itu secara proporsional. Bagi mereka pekerja yang buruh harian lepas, tentu mereka dibayarkan sesuai dengan rata-rata per bulan. Namun hari ini sampai saat ini masih ada perusahaan yang belum membayarkan THR kepada anggotanya, dan ini memang mesti harus kita tuntut. Secara hukum kita sudah membuatkan laporan, dan memang Osnaker, UPT Osnaker Provinsi Sumatera Utara sudah memberikan masukan kepada pengusaha supaya segera dibayarkan. Namun apakah mereka masih punya ikhtikat baik untuk membayarkan atau tidak, maka kita saksikan. Mudah-mudahan jika mereka tidak membayarkan, suara perlawanan akan terus kita hadapkan. Yakinlah bahwa kita tidak akan pernah mundur sebelum kita yang menang. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Jangan lupa like, comment, subscribe.